Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revenda Kandia dengan NIM 55141303 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Desain Arsitektur 5, eh, di mana kami diarahkan untuk merancang bangunan high-rise building mixed use yang berbasis TOD development. eh Pada bangunan ini saya menamakan sebagai namanya Atria yang berarti sebagai ruang pusat kehidupan dalam bangunan. Atria juga ini melambangkan tempat interaksi pertemuan sekaligus menghadirkan aliran cahaya alami dan sirkulasi udara yang optimal di dalam bangunan. Selanjutnya masuk pada latar belakang bangunan high rise. Eh, Di perkotaan, perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta kebutuhan ruang untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan pembangunan horizontal tidak lagi mampu menampung kebutuhan ruang secara optimal. Oleh karena itu, bangunan bertingkat tinggi atau high-rise building ini menjadi solusi strategis dalam pemanfaatan lahan secara vertikal. Belum masuk kepada terminologi arsitektur bioklimatik. eh, Tema arsitektur yang saya gunakan yaitu arsitektur bioklimatik, di mana arsitektur bioklimatik ini merupakan pendekatan perancangan bangunan yang menempatkan iklim sebagai dasar utama desain dengan tujuan menciptakan kenyamanan termal, visual, dan kualitas udara alami, serta meminimalisir ketergantungan energi buatan. Pendekatan ini menyesuaikan bangunan terhadap kondisi seperti suhu, kelembapan radiasi matahari, arah angin, dan curah hujan. Selanjutnya masuk kepada fungsi bangunan. Fungsi bangunan yang saya ambil, fungsi utamanya yaitu kantor sewa, di mana kantor sewa ini diperuntukkan bagi perusahaan instansi maupun pelaku usaha yang membutuhkan ruang kerja profesional di kawasan perkotaan. Kantor sel ini merupakan fungsi komersial yang bersifat semi privat, di mana aksesnya terbatas pada penyewa dan tamu yang memiliki kepentingan bisnis. Lalu, fungsi penunjangnya itu ada supermarket dan restoran. Supermarket merupakan fungsi komersial penunjang yang bersifat publik dan melayani kebutuhan sehari-hari pengguna, pengguna bangunan maupun masyarakat sekitar. Fungsi restoran yaitu bersifat semi publik, berperan sebagai fasilitas pendukung aktivitas kerja sekaligus ruang interaksi sosial. Restoran ini dapat melayani pekerja kantor, tamu perusahaan maupun masyarakat umum. Selanjutnya masuk kepada lokasi terpilih. Lokasi lokasi kelompok kami kami mengambil eh, Terminal Dungi Jalan Beringin Huango Botu eh, yang memiliki luasan site sekitar 5 hektar. Lalu di sini kami menganalisis, kami membuat akses sirkulasi terminal menuju site, akses kendaraan pejalan kaki, konektivitas masa bangunan dan RTH, dan akses sirkulasi site superblok. Mulai dari akses sirkulasi terminal menuju site, bisa dilihat terminal berada di sebelah sini. Lalu eh, ada akses kendaraan menuju ke site kami yang ditandakan dengan garis putus-putus warna abu-abu. Lalu ada akses kendaraan dan pejalan kaki jalur masuk eh, sirkulasi di bangunan, yaitu ada jalur masuk ditandai dengan warna biru, warna merah itu ditandai dengan jalur masuk ditandai dengan warna merah, jalur keluar ditandai dengan warna biru, dan pedestrian itu ditandai dengan warna
coklat. Lalu masuk kepada konektivitas massa bangunan dan RTH, di mana konektivitas ini ada beberapa bangunan yang saling terhubung, yaitu ada bangunan apartemen, hotel, dan kantor punya saya sendiri. Di sini kami membagi bagian-bagian, eh, lalu ada sirkulasi yang saling terhubung ke bangunan satu sama lain. Lalu ada peletakan RTH di sekitaran site. Selanjutnya ada akses sirkulasi dalam set atau super block. Di sini bisa dilihat ada jalur-jalur masuk dan keluar yang mengelilingi site kami. Lalu masuk kepada konsep site saya. Di sini ada peletakan bangunan di bagian belakang, di depan ini ada RTH. Lalu jalur masuk ini mengelilingi ruang terbuka hijau. Lalu masuk warna kuning ini ditandai sebagai jalur masuk menuju basement. Lalu nanti keluar ke dalam basement, keluar di sebelah sini. Selanjutnya masuk kepada side plan. Side plan juga sama seperti konsep tadi, tapi ini lebih detail. Terlihat ada jalur masuk dan keluar dan beberapa RTH yang tersebar di site. Ini adalah dengan basement lantai 1, ini lantai 2. Nah, jalur masuk kendaraan itu masuk dari basement lantai 2 dulu, lalu turun ke basement lantai 1. Yang dimana basement lantai 1 ini dan lantai 2 juga di dalamnya ada core, tapi core di lantai basement lantai 1 berbeda. Di basement lantai 1 itu ada beberapa eh, utilitas seperti sepiteng, self plumbing, eh, terus ada groundwater tank, ruang pump, dan lift service, lift penumpang, dan lift barang. Lalu masuk kepada denah lantai 1 atau podium, yaitu fungsinya supermarket. Di bagian sini ini difungsikan sebagai ruang-ruang yang ruang-ruang pendukung di dalam supermarket ini. Lalu di supermarket ini di di sini sudah full ruang ruang-ruang supermarket. Lalu masuk kepada lantai 2, yaitu sudah masuk ke denah restoran. Di denah restoran ini terdapat 4 restoran yang berbeda. Lalu di tengah ini ada booth-booth. Saya mau jelaskan dulu core yang core lantai 1 sampai 15, basement lantai 2 sampai 15 itu sama, yang dimana ada lift penumpang, lift service, lift barang, ruang HU, ruang MEP, ruang janitor, self plumbing, eh, toilet difabel, toilet pria, toilet wanita, tangga darurat, ruang menyusui, ruang security, self fire, eh, terus ada tempat wudhu dan musola. Nah, di sini masuk kepada adena kantor lantai 3 sampai 15, yang dimana eh, terdapat 2 bagian yang kurang lebih denahnya sama. Tapi karena ini kantor sewa, jadi mungkin akan disewa per beberapa bagian saja. Selanjutnya masuk kepada tampak depan yang terlihat fasad dari bangunan saya. Ini tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang. Ini ada potongan AA yang di tengah ini terpotong eh, core, dan di atas ini ada rumah lift. Lalu ini ada potongan BB yang dimana terpotong juga di tengah-tengah core yang terlihat ada beberapa pintu, pintu toilet, pintu lift, dan lainnya. Dan pondasinya saya memakai pondasi PLK.
Lalu masuk pada ini ada rencana pondasi, lalu ada rencana balok induk yang berukuran 80 kali 40, di mana diletakkan di kolom-kolom utama. Ini juga sama lantai 2 sampai 3 sampai 15. Ini ada balok anak yang dimana ukurannya 20 kali 40 yang diletakkan eh, di dinding praktis atau kolom praktis. Ini juga sama lantai 3 sampai 15. Lalu ini ada kolom basement kolom basement kolom kolom basement sampai supermarket itu sama. Lalu masuk ke rencana kolom lantai 3 sampai 15 juga. Dia di ukuran 80 kali 80. Ini ada pipa pipa air kotor dan air bersih. Kalau ini basement paling bawah ini di adanya ruang-ruang yang mengalirkan jalur dari saf ke ruang spiteng. Ini contohnya pipa air kotor ditandakan dengan warna merah. Ini. Lalu air bersih ditandahkan dengan pipa warna biru. Ini ini adalah ini adalah jalur ini ditandahkan warna biru, ini jalur air bersih dari toilet ke toilet. Lalu disambungkan lalu menuju ke saf plumbing yang menurun sampai lantai bawah. Ini juga sama lantai 3 sampai 15. Lalu ini adalah plat lantai yang dengan ukuran berbeda-beda. Ada 25 cm, 20, 15, dan 10. Ini juga di plat lantai di restoran. Eh, iya plat lantai restoran. Ini plat lantai di kantor. Lalu ini ada rencana plafon ukuran 60 kali 60 sampai lantai akhir. Terus ini ada detail pondasi PL cap yang dimana kolomnya itu 80 kali 80 berkerasan rabat beton setebal 5 cm, lalu ulungan tanah roof ukuran 10 kali 120, masuk pada kalau rencana pintu dan jendela ada di tubes. Kalau ini detail pintu dan jendela saya masukkan di sini. Lalu ini ada eksterior eksterior dari bangunan saya. Terlihat beberapa perkerasan dan ruang terbuka. Lalu ini ada balkon lantai 2 yang terhubung ke restoran. Jadi orang dari restoran bisa langsung akses ke sini. Nah, di sini saya berikan vegetasi-vegetasi di dalamnya. Lalu ini ada interior restoran, ruang interior ya ruang kerja di kantor. Ini interior supermarket. Ini ada eksterior ruang terbuka hijau. Ini adalah market saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.